Nabi aja punya musuh, apalagi cuma kita. Inilah yang Ayaman pengen sampaikan. Tapi jangan lupa abang kakak, setiap ada kebaikan pasti ada ujian. Selalu ada ujian di balik kebaikan. Apa ujiannya Ayaman? Tuh orang-orang yang tidak suka. Tuh orang-orang yang dengki. Kakak punya anak, orang dengki. Kakak tak hamil-hamil, orang dengki. Kakak hamil terus pun orang dengki juga. Kau nih hamil, kerja kau. Salah. Udah kawin berapa tahun? 5. Anak berapa? Belum ada bu, mohon doanya. Mandul kau tuh. Salah lagi. Buka usaha masih ngerintis. Alah ndak kaya-kaya buka usaha itu. Begitu udah kaya, babi ngepet dia tuh pasti tuh. Salah lagi. Dir anak berapa dir? 5 Ayaman. 4 salah. 4. Banyak sekali anak kau tuh. Sekali tak punya anak. Berapa Abbas anak Bas? 2. Takut tak beriman kepada Allah. Padahal rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dah salah lagi. Bila betulnya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Belum selesai Bang Kakak. Syayatinal insi wal jinni. Musuhnya tuh berbentuk setan. Setan berbentuk manusia. Kalau setan berbentuk jin, bacakan ruqyah lari Bang Abu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirma'afi. Wah, terbirit-birit lari dia tuh. Takut sekali jin itu kalau dibacakan doa itu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Oh, lari dia kabur. Coba kalau setan berbentuk manusia. Bisa-bisa pura-pura sholat dia dari masjid. Habis itu pas sujud berguling dengan ambil kotak amal. Itulah setan berbentuk manusia. Jelas? Apa yang dibisikkan setan berbentuk manusia ini? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian dari mereka saling membisikkan sebagian yang lain. Zukhrufal qawli gurura. Abang kakak garis bawahi kata-kata zukhrufal qawli gurura. Perkataan-perkataan yang indah. Ucapan-ucapan yang seolah-olah benar. Seolah-olah kayaknya betul ya budak tuh. Padahal itu adalah kalimat yang menyesatkan. Kalau sedekah jangan banyak-banyak. Kamu harus realistis. Nanti anak cucu kamu makan apa? Itulah zuhrufal qawli gurura. Nggak apa-apa sedekahnya dikit aja. Yang penting ikhlas. Daripada banyak-banyak nanti riya. Ini setan berbentuk manusia. Kalau ndak ngutang riba mana bisa punya mobil. Setan berbentuk manusia. Kenapa harus begitu Ayaman? Supaya dia bergetar gitu sampai ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Kalau ndak beli riba, KPR leasing, mana bisa punya rumah. Setan berbentuk manusia. Jelas? Kalau ndak ngutang, ndak semangat bisnisnya. Setan berbentuk manusia. Ndak usah langsung nikah. Apaan itu ta'aruf? Pacaran dulu biar saling kenal. Udah cocok. Nanti digrepek-grepek kau. Udah jebol hamil. Baru tahu kau gatal benar. Setan berbentuk manusia. Nyaman? Ngapain ikut-ikut pengajian. Ikut-ikut majelis taklim. Ya kan? Ustadznya juga gak benar-benar banget kok. Ngurus masjid ndak dapat duit. Malah kehabisan duit. Mendingan kamu urus aja dirimu sendiri. Sok-sok ngurus anak yatim. Anak sendiri jendak diurus. Setan berbentuk manusia. Jangan mau disuruh ngurus-ngurus dakwah. Ngapain kamu dieksploitasi.
Tenagamu aja diambil-ambil, capek aja kamu. Setan berbentuk manusia. Marah Yaman? Enggak, ini lagi belajar artikulasi yang jelas supaya enggak dipotong -5. Kamu tuh enggak punya ilmu, sok-sokan pakai gamis, sok-sokan pakai ini. Oh, setan berbentuk manusia. Dah, biasanya hari Senin Yaman kayak gini nih. Udah dir, ambil lah itu keuntungan roti itu. Mana Yaman tahu, dia kan cuma nyuruh-nyuruh aja. Kau yang kerja capek-capek dir, ngurus-ngurus roti, ngurus ini, ngurus itu. Kau ambil margin sepersen 2% mana Yaman tahu. Gimana jawabnya dir? Gitu cara jawabnya. Udahlah Bas, aset-aset Munzalan tuh banyak tuh, jual-jual aja. Jual besi ya, jual Mas Awan, Mas Agus dijual ya kan. Mana aset-aset Munzalan kok AC hilang semua nih. Lampu dijual Labas ya kan. Tahu-tahu punya bisnis sampingannya jual barang rongsokan dia. Kan bisa semua budak-budak nih. Mana saya tahu. Dir, ente ngambil lah dir proyek gitu, bikin proyek gitu. Pura-pura proyeknya MTC tapi proyek pribadi. Jual roti ke apa ke. Senyap-senyap ya. Kong kali kong sama 2-3 orang gitu. Bisa enggak? Amat sangat bisa sekali. Bas, ente jual-jual aset diam-diam bisa enggak Bas? Ambil-ambil AC situ, ambil-ambil lampu, ambil apa. Jual-jual enggak Bas? Enggak tahu Bas. Boleh dicoba tuh Bas. Belikan Habibie baju baru pakai cara kayak gitu Bas. Ketua umum. Rumah ngontrak. Yang bukan ketua umum, rumahnya malah enggak ngontrak. Setan berbentuk manusia. Enggak gitu konsepnya. Nah, infak beras. Nih, paskas-paskas yang di daerah-daerah. Jual berasnya, mana yang tahu. Beras datang, bikin video, karungnya dibuka, pindahkan ke karung baru. Jual ecer-ecer. Mana yang tahu. Apalagi yang paskas-paskas di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, kita mau curang-curang lah. Terbuka lebar, ngapa masih ndak mau. Ngapa bang? Nah, kayak Bang Said tuh, ngantar-ngantar seorang, distribusi seorang, paskas. Karena Allah Maha Tahu Ayahman, Masya Allah. So sweet. Di Kota Baru ada Allah ndak? Di Kalimantan Selatan ada Allah ndak? Di Sumatera ada Allah ndak? Ada. Jadi paham kita, oh iya dimanapun aku berada ada Allah. Allah di Sumatera dengan Allah di Pontianak sama. Allah di Amerika dengan Allah di Afrika sama. Allah yang disembah nama Nabi Muhammad dengan Allah yang kita sembah juga sama. Allah yang menyelamatkan Musa dengan Allah yang menyelamatkan Nabi Muhammad sama. Allah yang menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir sama dengan Allah yang kita sembah pagi hari ini. Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan dengan Allah yang mengeluarkan kita dari permasalahan juga Allah yang sama. Itulah pentingnya kita beriman. Kalau kemarin bahasanya pentingnya beramal soleh dengan rasa ihsan. Itu kenapa ihsan itu dimasukkan dalam logo. Kenapa di sini ada garis 3. Kenapa berulang-ulang 3 itu diulang-ulang. Karena di situ ada Islam, ada iman, ada ihsan. 3 garis. Kan bisa jadi bikin 1 garis. Kenapa yang membuat garisnya 3? Karena di situ kita pengen menyadari kesadaran kita perlu beramal soleh dengan rasa ihsan. Apa ihsan tadi itu? Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihat kita. Kenapa hitam dan emas? Hitam simbol black diamond, hitam juga simbol dosa, hitam simbol masa lalu kita, dan emas ini adalah masa depan kita. Emas ini
tidak pernah ada habis-habisnya, tidak pernah berkurang kemuliaannya, makin tahun makin mahal, makin tahun makin mahal. Coba tengok emas tuh, makin naik enggak? Nah, belilah emas bersama kami. Nah, kan gitu iklannya nanti tuh. Yang jual-jual emas nih kan, nah, promosikanlah. Karena emas bicara. Anda perlu emas batangan, kami solusinya. Sudah dipromosikan sama Ayahman, kan gitu. Potong videonya jualan, ya kan? Ada setan berbentuk manusia. Nanti dibilang, apa kau nih dagang ya terus. Kepada kau, ngeluh ya terus. Sekali-kali sumpal mulutnya pakai emas batangan tuh biar diam dia. Biar berkelas gitu dir. Oh, banyak bacot tuh dir, sumpal mulutnya pakai emas batangan. Tersedak dia. Apalagi emas batangannya sekilo tuh dir. Oh, kalau makan lah nih gitu. Sumpal mulutnya. Ya Bang Abu. Jual nasi goreng salah. Udah kaya pun masih curiga dia Bang Abu. Masih kak dicaci makinya Bang Abu. Setan berbentuk manusia. Tenang Bang Abu. Nabi aja ada musuhnya. Apa gitu cuma kita. Coba diulang. Nabi aja. Coba diulang. Ada musuhnya. Apalagi cuma kita. Kita ini kan hina betul-betul hina Bang Abu. Bodoh betul-betul bodoh. Aib ya Allah bertaburan. Abbas kayaknya enggak ada lah aibnya. Nabi aja ada musuhnya, apalagi cuma kita, bos. Apalagi cuma kita. Apalagi cuma kita. Itu jelas-jelas baiknya, jelas-jelas maksumnya, jelas-jelas terjaga, jelas-jelas berakhlakul karimah, bisa berbuat baik dan pernah bertemu Allah, masih ada musuhnya. Apa kayak cuma kita yang jelas-jelas banyak dosanya, banyak aibnya, banyak kotorannya, banyak kebodohannya, banyak lalainya, banyak khilafnya. Pasti banyak juga musuhnya. Itu kenapa kita perlu minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah agar semakin amanah dan istiqomah.